Siang semua, aku lagi sama Pak Yunianto. Hari ini kita mau bahas tentang wisata Taman Sari sama kehidupan sekitarnya. Datang di Taman Sari, perkenalkan nama saya Yunianto. Dengan senang hati saya akan mendampingi kakak untuk di berwisata di Taman Sari. Taman Sari ini dulu dibangun pada tahun 1758. Selesainya 1765, memakan waktu 7 tahun pembangunan Taman Sari dengan luas tanah kurang lebihnya 10,5 hektar. Diberi nama Taman Sari. Taman itu kebun, sari itu bunga. Kebun bunga luasnya kurang lebih 10,5 hektar. Sisa dari kebun bunga diisi oleh kebun buah-buahan, kebun nam-naman, termasuk bumbu-bumbu dapur. Kita di sini nanti komplit sekali untuk semua tanaman, termasuk jamur-jamur di sini ada. Oke. Nah, Taman Sari ini dipakai hanya oleh Sultan 1 dan 2, terakhir 1812 terakhir dipakai. Nah, setelah itu Taman Sari ditinggalkan, tidak dipakai, dan akhirnya pun rusak karena ada bencana alam. Tahun 1833 Gunung Merapi meletus, tahun 1867 gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga Taman Sari rusak total dan ditinggalkan oleh raja ratusan tahun. Baru tahun 1972 Taman Sari direnovasi oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, yang tujuannya untuk dibuka pariwisata. Makanya tahun 1974 Taman Sari mulai dibuka untuk wisatawan. Dan mereka yang tinggal di sini adalah keturunan abdi dalam. Karena dulu orang boleh tinggal di sini karena bekerja kepada sultan, atau mungkin sultan menunjuk abdi dalam yang dari luar untuk diizinkan tinggal di Taman Sari. Makanya semua areal yang ada di Taman Sari ini tanahnya masih tanah kerajaan, ya, bahasanya itu Magersari. Kita hanya hak pakai, bukan hak milik, ya. Makanya kalau untuk rumah milik pribadi, tapi semua tanah adalah milik sultan. Maka inilah yang disebut Sultan Ground, itu di areal Taman Sari. Ya. Oke ya, semua ya orang-orang yang tinggal di sini dulunya adalah pengabdian di keraton. Mereka mengabdi, diberi izin tinggal, bisa jadi abdi dalam yang di luar karena diberi hadiah oleh sultan bisa bertempat tinggal di areal Taman Sari. Jadi untuk di sini semuanya tetap tanah kerajaan, kita hanya hak pakai, bukan hak milik. Jadi kalau ada orang mau menjual rumahnya, berarti rumah itu yang dijual, bukan hak pakainya atau bukan tanah ikut dijual. Artinya kalau kita beli rumah di sini, berarti rumah itu dibongkar, dibawa keluar, tanah masih milik keraton. Beda dengan turun-temurun. Kalau turun-temurun, bila mana orang tua meninggal dan ini akan jatuh ke anaknya yang nomor berapa, berarti kita tinggal laporan ke keraton, ya, meluruskan bahwa sekarang yang tinggal di rumah ini alamat sekian itu adalah anak dari bapak ini. Nah, disitulah nanti ada kebijakan atau keputusan dari keraton. Nah, kebijakan itu memacu kita mendapat surat Magersari atau surat izin tinggal dari keraton. Saya ingin bertanya Pak, kalau misalkan saya ingin membeli rumah, contohnya yang di sebelah situ. Oh, yang itu? Iya. Itu gimana cara biar kita bisa dapetin hak tanahnya, hak menempatinya? Nah, untuk mengenai hak menempati itu yang memutuskan keraton, ya, karena mereka yang tinggal di sini hanya berhak menjual rumah. Artinya rumah itu bisa dibeli untuk dibongkar, dibawa keluar, tapi untuk hak yang tinggal di sini itu kebijakan dari keraton karena mbak orang luar, bukan keturunan dari orang sini. Beda dengan keturunan. Jadi kalau orang luar itu otomatis birokrasinya kita harus menghadap ke keraton, di bagian pertanahan diizinkan enggak kita akan tinggal di sini. Nah, bila mana nanti keraton mengizinkan, maka kita bisa tinggal di sini. Bila mana tidak, berarti mbaknya hanya punya hak untuk membeli rumahnya saja. Untuk izin tinggal maupun tanah tetap tidak bisa karena ini tanah masih milik kerajaan atau masih milik keraton Wahyu Jakarta. Oke. Untuk masalah tanah kemungkinan besar
di Taman Sari ada yang punya sertifikat? Iya, kemungkinan besar ada. Dikarenakan apa? Mereka dulu benar-benar diberi tanah itu kepada keraton, sehingga hak untuk membuat sertifikat bisa. Artinya beliau sudah ada izin dari keraton, sehingga munculnya sertifikat itu sudah di-ACC oleh keraton. Bapak, saya ingin bertanya, Ya. contoh tanah yang mendapatkan Mager Sari selain di sini tuh di mana lagi ya Pak? Ada, salah satunya di Kecamatan Pajangan, di Desa Guosari. Nah, di desa Guosari itu abdi dalam dapat ya tanah Mager Sari di sana, ada yang 1000 meter, ada yang 500 meter, bahkan lebih kecil ada 250 meter. Itu diizinkan tinggal di sana, sudah dikapling-kapling. Itu era Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Itu memang sudah dialokasikan di sana untuk Mager Sari. Nah, di sana banyak perumahan abdi dalam yang mereka belum sempat membangun, berarti tanah itu masih kosong. Tapi bila mana sudah ada bangunan, itu haknya hanya hak pakai. Tanah milik keraton, tapi rumah milik pribadi. Nah, itu salah satu contoh tanah yang untuk Mager Sari di Desa Guosari maupun di Kecamatan Pajangan, di Bantul areanya. Bapak, saya ingin bertanya, apa fungsi dari gedung ini? Karena sepertinya ini semua Taman Sari menghadapnya ke arah sana, searah atau arah barat. Oke, yang kita naik ini adalah Gapura Panggung, dan sebenarnya Taman Sari ini menghadapnya ke barat. Itu hanya untuk membuktikan salah satunya dulu Sultan sudah beragama Islam, akan diarahkan ke Mekah atau ke kiblat. Nah, fungsi dari Gapura Panggung ini, bila mana Sultan di balkon ini, beliau untuk melihat tari-tarian di bawah. Nah, di bawah itu untuk tari-tarian, dan ini ada 4 gedung, 1, 2, 3, 4, diberi nama Gedung Papat atau Gedung Sedah Merah, yang sifatnya itu untuk seperangkat gamelan, untuk musik tradisionalnya. Nah, di sini salah satunya konsep untuk Taman Sari adalah tempat untuk bersenang-senangnya keluarga raja atau vilanya raja. Bisa dikatakan salah satu Taman Sari untuk keputren. Karena dulu yang sering diajak datang ke sini adalah putri-putri raja. Nah, salah satu konsep menari itu untuk pendidikan diciptakan sebagai anak yang lemah lembut dalam arti tutur kata, berbicara harus dengan lemah lembut. Makanya di Taman Sari, mohon maaf kakak, semuanya pintu pendek. Bila mana nanti kita masuk, kita harus menghormati. Nah, bukan dulu Sultan pendek, bukan, tapi ini untuk pendidikan, belajar hidup yang sangat rendah hati dan belajar untuk menghormati sama orang yang lebih tua, terutama kepada kedua orang tua. Makanya konsep yang salah satunya konsep di Taman Sari bisa untuk pendidikan keluarga raja. Nah, ini salah satu konsep bangunan di Taman Sari, dalamnya menggunakan batu bata, dan konsepnya batu bata silang. Ada yang silang di sini, ada yang silang ke sana. Jadi dibuat saling mengikat. Dan bangunan dulu tidak ada semen, bahannya kapur, pasir, batu bata yang ditumbuk lembut itu diberi nama glikon. Nah, itu bahan utama pembangunan Taman Sari. Jadi konsep bangunannya seperti ini. Nah, kalau dilihat hampir mirip dengan candi. Cuman kalau candi itu ada ekor burung, itu bagian dari kunci candi itu. Bila mana mau membongkar candi, ekor burung itu harus dicabut bareng. Tapi untuk konsep di Taman Sari dibuat saling silang. Nah, salah satu bentuk bangunannya seperti ini. Dibuat saling mengikat. Sejarah kolam ini apa aja ya Pak? Di sini ada 3 kolam ya. Kolam yang pertama ya, di sebelah kita ini khusus untuk mandi anak-anak raja yang masih kecil atau putri-putri raja yang masih kecil yang belum akil balik. Nah, untuk di sebelahnya yang tengah itu khusus untuk mandi anak-anak raja atau putri-putri raja yang sudah remaja. Nah, di balik bangunan itu ada 1 kolam lagi khusus untuk anak-anak yang raja yang sudah dewasa. Jadi semua kolam ini untuk mandi putri-putri raja. Ya, jadi semua anak perempuan raja boleh mandi di kolam ini. Cuma dibagi 3. Yang pertama untuk yang belum akil balik, yang tengah itu untuk yang remaja, untuk di belakang bangunan itu untuk yang sudah dewasa. Nah, untuk bangunan yang atas itu, ya,
nanti anak-anak yang sudah remaja itu bisa naik ke atas sambil menikmati seluruh bangunan atau view Taman Sari, karena ini dulu kebun bunga, sambil menikmati kebun bunga dan buah-buahan itu dari atas. Nah makanya untuk semua putri bisa naik ke atas, yang sebagian bisa mandi langsung di belakang, yang sudah dewasa. Nah nanti di selatan ada tempat untuk istirahat dan tempat untuk ganti pakaian. Dan mohon maaf, untuk di Taman Sari ada 5 peradaban, salah satunya peradaban dari Cina, dari Eropa, dari Islam, Buddha, dan Hindu. Nah salah satu dari agama Hindu, Kalamakara yang di atas itu Kalamakara, itu simbol dari agama Hindu, itu untuk tolak bala. Nah dari agama Buddha ini bunga lotus, ini dari agama Hindu, dari agama Buddha. Dari agama Islam ada salah satu bangunan masjid dalam tanah, tapi mohon maaf untuk saat ini kita belum bisa masuk karena pandemi. Kelembapan di masjid dalam tanah sangat lembab sekali, makanya kita takutnya nanti terjadi suatu masalah COVID, sehingga untuk masjid sementara ini ditutup. Kita belum bisa masuk, tapi itu konsepnya Islam. Nah untuk Cina, di sini ada simbol naga Cina. Ya, simbolnya itu naga, yang di bawah bangunan kecil itu ada simbol naga, itu dari Cina. Nah salah satunya yang kakak injek ini peradaban dari Cina untuk pijat refleksologi. Zaman dulu sudah ada pijat refleksologi dengan batu-batu. Nah itu konsep dari Cina, salah satunya itu. Untuk kebun bunga dulu ini semuanya bunga melati. Nah untuk yang di atas itu untuk bunga kenanga dan cempaka atau kantil. Tapi mohon maaf, sekarang sudah menjadi belukar atau tanaman warga abdi dalam yang tinggal di sini. Salah satunya ada pohon melinjo, pohon alpukat, itu tanaman warga abdi dalam yang tinggal di Taman Sari. Ini merupakan kolam apa Pak? Ini kolam yang terakhir, ini dulu tempat untuk mandi putri-putri yang sudah dewasa. Mohon maaf, dulu di sini ada sumber mata air yang sangat bagus, tapi semua sumber sudah ditutup sehingga airnya ini mengambil dari salah satu sumber yang di sebelah timur itu untuk dipompa ke sini. Nah, salah satunya mungkin supaya tidak mengganggu sumur-sumur yang di atas. Dengan adanya sumber paling bagus, otomatis mata air akan keluar dengan bagus. Nah, salah satunya contoh rumah-rumah yang Magersari yang di atas kolam itu. Itu salah satunya contoh rumah-rumah yang mereka adalah Magersari semua. Mereka adalah keturunan dari abdi dalam yang zaman dulu diizinkan tinggal di sini. Makanya rumah-rumah itu tidak ada sertifikat. Itu adalah tanah kerajaan. Mereka hanya diberi izin tinggal di sini dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, salah satunya contoh rumah itu. Membedakan yang ada sertifikat sama enggaknya bagaimana Pak? Apa kelihatan Kalau untuk membedakan fisiknya? dari rumah nggak ada, nggak bisa kita bedakan dari rumah. Cuman ya mungkin yang datanya itu aja. Kalau data keraton lebih paham, lebih tahu mana yang sudah ada sertifikat, mana yang tidak. Tapi sepengetahuan saya, asal mulanya dulu Taman Sari ini adalah milik keraton. Nah, berhubung mereka punya sertifikat atau tidak, kita nggak tahu, itu yang bisa menjawab keraton. Tapi hampir mayoritas yang tinggal di sini semuanya adalah Magersari. Pak, ini untuk apa ya? Nah, ini untuk pembakaran ratus, Kak. Ratus dibakar, nanti dimasukkan ke dalam, dan itu bisa keluar dari kotak-kotak kecil itu, sehingga ratus itu nanti keluar dari bawah. Sehingga baunya akan wangi di areal Taman Sari. Jadi konsepnya ini adalah untuk pembakaran ratus, untuk aromaterapi pewangian. Itulah konsep dari, ini ada 4 kan? 1, 2, nanti di belakang ada 2. Konsep Eropanya yang mana aja Pak? Nah, salah satunya ini Pak. Ini loker, tempat untuk meletakkan pakaian putri-putri raja. Nah, era zaman 1758 sudah ada loker. Inilah salah satu peradaban dari Eropa. Juga bangunannya ini ada bangunan Eropa. Nah, salah satunya kalau yang di sini adalah loker, peradaban dari Eropa. Oke, ya. Ini salah satu konsep dari Eropa.
membuat jendela itu konsepnya kunci depan, sehingga lokasi di dalam sini nyedot angin, sehingga angin bisa masuk ke dalam sini. Nah, konsep ini salah satunya konsep dari Eropa. Yang keduanya itu temboknya miring. Nah, di atas itu bisa 60 cm, dia turun ke bawah melebar, dan di bawah itu bisa 1,5 meter. Konsepnya kayak piramid, itu membuat sebuah pondasi manual. Kalau di zaman sekarang ada cakar ayam, dulu belum ada, maka pondasi manual adalah dibuat lebar yang bawah itu untuk meletakkan kekuatan supaya lebih kokoh. Konsepnya ini salah satu konsep dari Eropa. Nah, ini salah satu konsep untuk pintu pendek. Ya, pintu pendek ini memberi sebuah filosofi. Setiap kita akan melangkah masuk, kita harus menundukkan kepala. Artinya kita harus menghormati. Maka di dalam filosofi tadi mempelajarkan, satu, kita belajar hidup yang sangat rendah hati. Untuk kedua, kita harus belajar menghormati sama orang yang lebih tua, terutama kepada kedua orang tua. Bukan berarti dulu sultan pendek atau masyarakat zaman dulu pendek, bukan. Ini konsepnya hanya untuk pendidikan saja. Nah, yang ini dulu bila mana diisi air, diberi bunga kenanga melati sama kandil dan bunga sedap malam, bisa untuk aromaterapi pewangian. Karena di sini sifatnya untuk keputrian, artinya putri-putri mesti suka dengan pembawaan bunga. Nah, maka ini untuk bunga tadi untuk supaya baunya wangi. Dan untuk yang ini ada loker, ini tempat untuk pakaian putri-putri yang sudah dewasa. Nah, biasanya loker ini dari Eropa. Nah, ini tempat khusus untuk istirahat putri-putri yang sudah dewasa. Dulu tempatnya bukan pakai kayu, tapi pakai galar. Nah, galar itu bambu yang dipecah. Nah, sehingga itu ada sekat-sekat. Nah, bila mana bawah ini dikasih ratus untuk pembakaran ratus, maka asap akan naik ke atas. Nah, putri bisa singgah di sini atau duduk di sini bercanda, ngobrol sambil menikmati spa atau asap yang keluar. Oke. Nah, ini salah satunya contoh pintu pendek. Bila mana putri-putri raja masuk, beliau tetap harus menghormati. Artinya beliau tetap harus menundukkan kepala. Nah, disinilah konsep dari pendidikan untuk hidup yang rendah hati. Oke, ini adalah Gapura Ageng. Nah, Gapura Ageng itu pintu gerbang utama Taman Sari yang menghadap ke kiblat. Jadi menghadap ke kiblat, dan di belakang itu sudah banyak rumah-rumah keturunan Nabi Dalem, sehingga Taman Sari ditutup diganti menghadap ke timur, aset jalannya lebih dekat dengan keraton. Nah, jadi inilah yang dibilang Gapura Ageng. Dan mohon maaf, di sini ada Condro Sengkalan, salah satunya konsep pembuatan Taman Sari dan selesainya Taman Sari. Yang di atas pintu itu ada burung merak. Nah, itu artinya lajerning sekar sinesep peksi. Lajer itu tangkai bunga, sekar itu bunga, sinesep itu burung yang sedang mengisap bunga, peksi adalah burung. Lajer itu 1, sekar itu 9, sinesep itu 6, peksi 1. Kalau menghitung tahun Jawa harus dibalik dari belakang. 1961 dibalik 1691, ya kan? Itu tahun Jawanya. Masainya 1765 selesai dibangun Taman Sari. Nah, untuk pembuatannya di pintu yang Gapura panggung belakang yang pertama tadi, di sana ada naga 2 berhadapan. Itu catur nogo roso tunggal. Catur itu 4, nogo itu 8, roso itu 6, tunggal 1. 4861. Kalau menghitung tahun Jawa dibalik dari belakang menjadi 1684 tahun Jawanya. Masainya 1758 dibangun Taman Sari. Jadi yang naga 2 catur nogo roso tunggal itu dibangun. Kalau yang ini lajerning sekar sinesep peksi itu selesai dibangun. Dan di tengah-tengah ini dulu ada gedung lepak-lepak. Lepak-lepak itu salah satunya tempat untuk sultan bersantai sambil menikmati sirih. Nah, ini dulu bangunannya tingkat. Bila mana sultan naik ke atas, beliau menikmati daun sirih. Setelah menikmati daun sirih, baru di bawah itu bisa untuk mengumpulkan logistik untuk kebutuhan hari itu mau berapa hari di Taman Sari.
namanya saya nggak hafal ya. 7 prajurit keraton. Yang satu itu Lombok Abang namanya. Nah, inilah yang disebut masjid dalam tanah. Nah, di dalam masjid ini, di dalam ada tangga 5, konsepnya rukun Islam, dan anak tangga 9, konsepnya adalah Wali Songo. Ya. Nah, ini ditutup dikarenakan PPKM, maka sebelah utara itu pintu yang ditutup, kita tidak bisa masuk ke sini. Untuk dibukanya kapan kita nggak tahu, itu kebijakan dari keraton. Bila mana nanti keraton sudah membuka, maka di Taman Sari bisa dilihat untuk masjid dalam tanah sudah dibuka atau belum, supaya wisatawan jangan sampai kecewa hanya gara-gara masjid belum dibuka. Ya, nanti bisa dilihat di Taman Sari. Nah, yang ditutup hanya satu ini adalah masjid dalam tanah. Nah, ini adalah Istana Air atau Pulau Kenanga. Tempat ini bagian dari benteng pertahanan. Maka era 1758, bangunan ini bangunan yang paling tinggi. Salah satunya bila mana Sultan naik ke atas bisa untuk melihat view pemandangan Kerajaan Mataram atau Kerajaan Ngayu Jogarta. Yang keduanya juga bisa untuk memantau Gunung Merapi, karena dari atas untuk melihat Gunung Merapi sangat jelas sekali. Apapun yang gejolak di Gunung Merapi nanti segera dilaporkan di keraton. Ya, beda dengan zaman sekarang ada telepon, ada BMKG. Zaman dulu sangat manual sekali, otomatis Sultan harus memerintahkan abdi dalam untuk melihat secara langsung ke arah Gunung Merapi. Maka bangunan ini paling tinggi, fungsinya adalah benteng pertahanan. Ini adalah urung-urung. Urung-urung ini adalah untuk jalan kaki dari Taman Sari untuk menuju ke Istana Air atau ke Pulau Kenanga. Posisi urung-urung ini di dalam danau buatan. Makanya di sini ada ventilasi, ada jendela. Semua air tidak bisa masuk karena ada dam yang untuk menyetralkan biar airnya selalu di bawah jendela yang luar. Bila mana airnya masuk, kanan kiri dibuatkan parit dan jalan dibuat munggung supaya di tengah jalan ini tidak ada genangan air. Ini salah satu konsep dari drainase zaman dulu sudah ada. Kalau mau ke sini naik perahu, maka di sana ada pelabuhan Manokwari dan pelabuhan Pongangan. Itu khusus untuk perahu dayung untuk Sultan di Manokwari. Nah, untuk di Pongangan itu bisa untuk anak-anak raja untuk main sampan atau perahu kecil. Ini adalah Pulau Panembung. Pulau Panembung ini tempat untuk Sultan meditasi. Panembung bisa dikatakan bahasa Jawa dari tetembung, tempat permohonan Sultan untuk meditasi adanya di sini. Tapi mohon maaf, untuk saat ini Pulau Panembung ini untuk alat-alat renovasi, karena Taman Sari ini baru tahap akan direnovasi, maka semua alat ada di dalam sini. Ini adalah pelabuhan Pongangan. Nah, pelabuhan Pongangan ini sifatnya bila mana anak-anak raja mau bermain air dengan sampan, beliau bisa dari sini. Kalau untuk yang pelabuhan Manokwari itu khusus untuk Sultan. Nah, di belakang itu adalah Istana Air atau Pulau Kenanga. Nah, itulah yang saya katakan Istana Air yang dibangun di tengah-tengah danau buatan. Yang sekarang danaunya sudah kering dan sudah untuk rumah-rumah keturunan abdi dalam. Nah, yang di sebelah sini ini dulu khusus untuk kebun kelapa gading. Nah, ini kelapa gading, sini juga kelapa gading, sebelah sana juga kelapa gading. Jadi untuk trip masuk pertama kali dari keraton menuju ke pintu gerbang yang belakang, kanan kiri semuanya kebun kelapa gading. Nah, ini Ledok Sari, tempat khusus untuk Sultan tidur di sini bersama permaisuri. Ya, konsepnya dari agama Buddha, tapi ada konsep Cina karena ada lapangan. Nah, di sini salah satu tempat juga untuk pendidikan. Karena ini konsep Buddha, pendidikannya adalah meditasi. Makanya disinilah tempat pendidikan untuk anak-anak raja. Nah, Sultan dengan permaisuri sambil di dalam untuk menemani anak-anak raja untuk pendidikan meditasi.
Maka ini peradabannya dari agama Buddha, ya, kayak wihara atau kelenteng. Nah, kita sekarang akan masuk di tempat tidurnya Sultan seperti ini. Ini ada selintru. Selintru itu kayak gebyok tapi dari bangunan. Kalau gebyok terbuat dari kayu. Nah, ini selintru ini dari bangunan. Ukir-ukiran antara burung tekukur dengan bunga melati. Nah, fungsi dari gebyok atau selintru ini untuk sekat menghalangi pandangan. Artinya, bila mana ada orang luar mau melihat posisi sultan di sebelah mana, ini nggak bisa kelihatan. Karena apa? Cahaya di dalam lebih kecil. Tapi bila mana sultan untuk melihat siapa yang datang dari luar akan kelihatan terang karena cahaya lebih terang, lebih terbuka. Nah, makanya konsep selintru atau gebyok ini bagian untuk keamanan, untuk membuat pandangan itu samar atau tidak kelihatan terang. Nah, makanya konsep dari jendela yang dalam dibuat lebih kecil. Ini bisa kayak gini gimana Pak? Jadi sebelah sini lebih gelap, di sini bisa lebih terang. Karena posisi cahaya di luar lebih terang, lebih terbuka. Jadi kalau sultan di dalam untuk melihat siapa yang hadir, siapa yang datang, beliau pasti terang melihatnya. Tapi bila mana orang luar yang ada di luar mau melihat posisi sultan di sebelah mana, itu akan samar. Karena sudah terpandang terputus oleh selintrunya atau gebyoknya, cahaya juga lebih kecil. Nah, sebenarnya konsep dari gebyok atau selintru ini bagian untuk keamanan supaya orang tidak bisa memandang jelas posisi sultan berada di sebelah mana. Nah, ini bagian dari keamanan. Nah, seperti ini. Ini ada dua tempat tidur. Yang sebelah ini tempat untuk istirahat sultan dengan permaisuri. Bila mana nanti anak-anak belajar di sini untuk didampingi. Nah, bila mana sultan nanti akan bermalam, maka di sini juga ada tempat tidur bisa untuk bermalam. Sebenarnya konsep dua tempat tidur ini hanya untuk mengalihkan perhatian untuk keamanan. Makanya posisi orang yang datang tidak akan mengerti posisi sultan ada di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri. Maka ini sebenarnya konsepnya juga untuk bagian dari keamanan, karena raja itu harus jauh dengan musuh-musuh. Maka penjagaan di sini lebih ketat. Nah, salah satunya konsep dari keamanan pun dibuat dengan cahaya, dengan selintru, dengan dua tempat tidur. Nah, ini salah satu bagian dari keamanan kerajaan. Ini tempat untuk istirahat abdi dalam yang jaga. Nah, ini juga ada tempat duduk. Ini ada tempat duduk, tempat untuk bersantainya abdi dalam. Sekarang kita ke arah dapur ya. Sebelah sini. Ini yang diberi nama Gedong Madaran. Madaran itu bisa dikatakan padaran atau perut. Maka ini adalah dapur. Yang sebelah sini dinamakan dapur kotor, tempat untuk masak. Nah, salah satunya contoh seperti ini, kakak. Ini bisa untuk potong-potong sayur di sini. Ya, untuk potong-potong sayur. Di sini tempat untuk masak, dan ini konsepnya juga Eropa karena sudah ada cerobong asap. Nah, itu di dalam kasih tunggu untuk masak di situ. Nah, ini disebut dapur kotor karena tempat untuk masak. Yang sudah matang nanti taruh di sebelah dapur bersih. Nah, di sebelah itu untuk diseleksi tempat hidangan yang mau disajikan oleh sultan. Nah, tempatnya seperti ini. Nah, di sini tempat untuk penyeleksian hidangan yang mau disiapkan oleh sultan. Diseleksi artinya bumbunya kurang apa, nanti dibenahi. Bila mana sudah dinyatakan cocok pas, baru dihidangkan. Yang artinya, mohon maaf sekali, penjagaan sini juga paling ketat di bidang racun. Makanya kalau sudah keluar dari seleksi, artinya itu sudah lepas, tidak ada racun, sehingga sultan akan menikmati dengan nyaman, tidak ada masalah. Maka salah satu pasukan yang khusus dulu adalah di bagian dapur selalu ada, itu untuk pasang badan bila mana ada racun. Nah, salah satu konsep dari kerajaan zaman dulu itu sudah ada.
ke sana. Ini ya. Ini adalah gerbang cari. Gerbang cari itu kalau di kelurahan adalah juru tulis. Cari itu adalah sekretaris. Makanya disinilah bagian dari administrasi. Dan untuk di Taman Sari ini bisa terjadi dua tempat. Yang satu di sini sebagai administrasi abdi dalam, yang satu di tempat tiket tadi itu sebagai untuk prajurit perang. Maka dari segi keamanan dijaga oleh prajurit, dari segi pelayan dilayani oleh abdi dalam. Nah, salah satunya konsep seperti ini. Monggo kita. Ini ada kanan kiri tempat. Bekerja di istana diawali dari jam 8. Jam 8 belum selesai, mereka nggak bisa pulang, harus diselesaikan tugasnya, nanti jam setengah 9 baru pulang. Orang bekerja akan datang setengah 8, dengan sampai 1 jam. Nanti di jam 8, semua petinggi akan bertemu. Nah, disitulah bahasa kita sertijab atau serah jabatan tugas. Nah, setelah diserahkan, baru nanti yang tugas ini boleh pulang. Baru 2 tempat dipakai semua. Nah, itu kemungkinan besar itu untuk memudahkan controlling di istana. Bila mana ada sesuatu kerusuhan atau sesuatu masalah, keraton tinggal buka buku, hari itu, tanggal itu, bulan ini siapa yang jaga, pemimpinnya siapa, itu nanti tinggal dicari keterangannya seperti apa. Nah, konsepnya dari dulu administrasi dan birokrasi sudah sangat istimewa, artinya sudah rapi dan tertata. Jadi tadi tentang sejarah Taman Sari bersama Pak Yuni. Nah, inilah salah satu kampung Taman Sari atau desa Taman Sari yang dulunya mereka bisa tinggal di sini. Salah satunya membuat batik kain panjang atau jaris atau senjang. Ya. Maka di sini kompleks pembuatan batik zaman dulu adalah jarik atau kain panjang. Dengan zaman yang sudah maju ini, maka sudah bisa dikreasikan model baru. Salah satunya adalah batik lukisan. Nah, beliau ini yang salah satu sesepuh yang membuat batik, tapi khusus untuk lukisan. Kalau dulu mereka tinggal di sini, semuanya harus kain panjang, karena lukisan itu terbuat belum begitu lama sih ya. Tapi yang pertama adalah kain, karena di samping itu keluarga raja dulu membutuhkan kain panjang. Kain panjangnya digunakan untuk apa, Pak? Ya, semua di kerajaan harus menggunakan kain panjang bila mana ada salah satunya pesawanan di keraton, ada ritual-ritual di keraton. Kalau zaman dulu kan tetap semuanya kain panjang harus digunakan sehari-hari ya. Nah, untuk sekarang hanya khusus kalau ada acara khusus di keraton, salah satunya mungkin ada pesawanan di keraton, ya, ada ritual-ritual khusus itu di keraton baru akan menggunakan kebaya yang metode zaman dulu dengan dengan sanggul. Nah, kalau zaman sekarang zaman modern, justru di zaman modern ini kain panjang itu digunakan untuk batik baju salah satunya, ya kan. Nah, kalau dulu enggak, kain panjang adalah kain panjang yang digunakan oleh kerajaan. Kebaya bisa dipakai, kain panjang bisa untuk membuat kebaya salah satunya. Tapi untuk zaman modern sekarang batik yang bermotif sudah banyak. Ini salah satunya ya lukisan itu. Terima kasih atas kunjungannya kepada Kakak Verdi yang sudah menyempatkan untuk berkunjung ke Taman Sari. Ya, seperti inilah Taman Sari, konsep-konsepnya seperti itu tadi, bangunan-bangunan juga seperti itu. Mereka yang tinggal di sini juga keturunan abdi dalam. Kakak bisa lihat konsep tadi, kita berkeliling ke Taman Sari, ya mungkin sudah bisa paham dengan keadaan lokasi kampung Taman Sari atau kampung taman. Saya ucapkan selamat jalan, mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu.